Hai, hari ini saya bersama Pak Erwin Karya dari Rewet Commercial. Kita akan membahas mengenai ekonomi secara global di tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke sesinya. Hai Pak Erwin. Hai Bianca, apa kabar? Baik, Ya. Pak Erwin gimana 2024 kemarin? 2024 memang banyak tantangan ya. Tentunya kita tahu ada Pilpres, kemudian situasi dunia juga kurang baik sebenarnya. Tapi thanks God di kantor kami Rewet Komersial kami cukup bagus, transaksi kami juga signifikan dan banyak properti itu yang terjual dengan harga yang menarik ya Bianca ya. Kok bisa gitu Pak? Padahal katanya tahunnya tahun panas ya. Kalau misalnya sering kita bahas tuh tahun politik, udah itu perpindahan kekuasaan ini very signifikan nih. Kok bisa ya Pak? Malah bagus. Ya betul sekali. Memang biasanya begitu Bianca ya. Tapi untungnya ya transisi of power itu cukup bagus berjalan. Tahun lalu kita tahu dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo berjalan sangat lancar. Sehingga pasar itu merespon dengan sangat positif, seperti itu ya. Dan memang hari ini adalah hari persis 3 bulan Pak Prabowo memimpin Indonesia. Tentunya kita tahu dalam 3 bulan ini istilahnya adalah apa Bianca? Honeymoon period. Ya, honeymoon phase. Ya, honeymoon phase. Jadi kita belum tahu apakah seperti apa ekonomi tahun ini, tapi melihat apa yang terjadi dalam 3 bulan ini, kelihatannya semua transisi berjalan sangat lancar. Ya, semoga saja 2025 akan jauh lebih baik. Tapi kalau kita dari honeymoon phase kan too early ya untuk menyimpulkan setahun seperti apa kan. Setuju. Ini masih very early, apalagi ini kita baru bulan Januari nih Pak. Betul. Nah, terus berarti pandangannya kira-kira untuk Q1 dulu deh, kira-kira akan seperti apa? Ya, jadi tentunya pemerintahan mereka berani declare bahwa kita lihatlah 5 bulan setelah dilantik gitu ya. 5 bulan itu kan berarti di bulan Maret ya. Tapi kita tahu juga bulan Maret ada puasa, kemudian ada lebaran ya, seperti itu. Jadi kalau untuk pasar properti mungkin baru akan terlihat itu sepertinya di kuartal kedua Bian. Seperti itu. Kuartal kedua baru mulai naik lagi kali ya. Sepertinya begitu. Kalau di sisi komersialnya kayak gimana nih Pak? Well, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Jadi tentunya sisi komersial itu sangat amat diminati ya. Sekarang contohnya banyak sekali orang demand untuk mencari hotel bintang 3 misalnya begitu ya. Atau ada juga klien kami yang mencari lokasi untuk ekspansi kafe seperti itu. Ya, kita tahu seperti Tomorrow Coffee. Bilangnya apa ya, Bianca? Tomorrow ya, bukan Tomorrow ya? Iya. Tomorrow Coffee itu ekspansi luar biasa agresif. Nah, itu contoh-contoh yang mengatakan bahwa investor, baik lokal maupun asing itu masih sangat confident dengan ekonomi Indonesia. Kembali karena ditopang oleh populasi yang besar, seperti itu. As we know nih, Pak Erwin kan keren banget ya, mungkin jadi inspirasi untuk para prinsipal yang lain atau kantor-kantor yang lain. Nah, mungkin Pak Erwin bisa kasih beberapa tips gimana sih caranya punya transaksi yang besar-besar gitu loh Pak. Mungkin prinsipal-prinsipal kita juga penasaran, kenapa sih kok walaupun emang Rewet Commercial pasti jualannya yang komersial, tapi kenapa kok bisa semasif itu sih Pak? Ya tentunya pertama kita mulai dengan fokus dulu aja. Misalnya kita mau jual properti yang signifikan nilainya gitu ya. Yang mulai dengan mendapatkan listing properti yang nilainya signifikan. Setelah didapatkan tentunya kita promosikan ya. Dari promosikan dapat leads ya, dapat feedback seperti itu. Misalnya ada tim saya pegang tanah 13 hektar di Karawang Industri seperti itu ya. Itu kan cukup besar ya. 13 hektar, bangunannya 10 hektar Bianca. Dan begitu dipasarkan, respon yang merespon dari iklan terhadap properti tersebut adalah apa? Orang-orang yang memang capable untuk membeli properti seperti itu. Betul. Nah, akhirnya setelah saya perhatikan dan saya analisa lebih jauh lagi ya, mengalir akhirnya mereka. Ya, listing lebih banyak yang nilainya besar, klien-klien yang bisa beli nilai tinggi juga mulai mulai menghubungi ke marketing tersebut seperti itu ya. Jadi kuncinya memang harus mulai dulu sih Bian. Nah, tapi cara awal untuk nge-build timnya itu gimana Pak? Kayak nge-build confidence marketingnya untuk kayak ya kita bisa kok jualan yang gede-gede gitu, berhektar-hektar, atau mungkin kayak even satu bangunan hotel gitu. Kayak gimana cara nge-build confidence mereka? Ya
pertama gini, mungkin saya nggak langsung jawab ke situ Bianca ya. Jadi saya punya analisa begini ya, tidak semua ternyata marketing di real estate itu mereka fase jenjang karirnya lah ya, saya sebut jenjang karirnya itu dari marketing, kemudian top marketing, kemudian harus buka kantor gitu jadi prinsipal ya. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata ada juga misalnya marketing, top marketing, terus next step-nya apa ya? Next step-nya adalah tadinya jual properti 5 miliar gitu ya. Terus next step-nya adalah, coba dong jual properti 10-20 miliar. Nah setelah jual 10-20 miliar, apa lagi next-nya? Apakah buka kantor? Ternyata mereka nggak punya passion buka kantor gitu. Maunya jualan aja. Saya sukanya jualan kok. Saya sukanya dapat komisi bla 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 segala macam. Saya sukanya ketemu orang baru, ketemu klien baru dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita tantang terus. Tugas kita sebagai leader adalah menantang terus tim kita, marketing kita untuk mereka tuh naik ke the next level gitu ya. Dan ternyata next level itu nggak harus selalu buka kantor kok. Oke. Ya kan? Misalnya ada tim saya biasa main dari kecil gitu ya, apartemen bahkan mulainya. Begitu masuk lewat mulainya apartemen. Terus sekarang dia bisa jual. Kemarin dia sendiri yang ngomong ya, ini benar-benar true story. Dia ngomong di mobil, Pak gila ya kita sekarang bisa jual properti 100M tuh kayak biasa aja gitu. Kayak jual properti di 10 miliar seperti itu. Ya jadi tentunya bisa karena terbiasa ya, Bianca ya, seperti itu. Gila, kita harus belajar banyak nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang nonton nantinya bisa menjual properti 100M tuh rasanya kayak biasa aja. Kayak itu udah makanan sehari-hari, berarti kan itu udah next level ya. Ya. Berarti sebenarnya politik atau misalnya kayak keadaan ekonomi di Indonesia tuh nggak begitu ngaruh-ngaruh juga ya. Karena kalau emang kita menjual dan ada yang butuh ya pasti akan ke beli-beli juga gitu kan. Betul seperti itu. Ingat kita ini adalah real estate agent ya, broker ya. Jadi akan selalu ada orang yang mau menjual, akan selalu ada orang yang mau membeli seperti itu. Jadi, nah tugas kita sebagai seorang real estate agent yang baik seperti itu ya, tugas kita untuk bisa melayani customer kita baik penjual maupun pembeli dengan sebaik mungkin. Tapi kalau setahu aku sih saat ini kita lebih banyak supply ya Pak dibanding demand ya? Ya, atau gimana? Memang betul sekali Bianca. Sejak kita tahu kan properti itu seperti pasar pada umumnya ya, ada supply ada demand seperti itu ya. Jadi supply katakanlah dari apalagi sejak COVID ya, sejak COVID supply itu banyak gitu ya. Perlahan-lahan supply tersebut mulai berkurang ya, karena pada saat COVID mungkin ada orang butuh uang, menjual asetnya, rewet membantu, terjual gitu ya. Tapi perlahan-lahan supply yang begitu banyak waktu COVID itu mulai berkurang. Seperti itu. Terutama harga-harga yang sangat menarik, harga miring ya itu mulai berkurang seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada peluang di pasar Bianca ya. Tetap di pasar seperti apapun selalu ada peluang menurut kami. Terus sekarang nih aku perhatiin ya, kita suburb nih udah mulai banyak banget rumah-rumah yang murah. Ya. Jadi sekarang mungkin untuk para milenial atau Gen Z mungkin kalau cari rumah kebanyakan yang di suburb karena di sana tuh udah yang kayak tarif PPN-nya hilang gitu-gitu ya Pak ya, dia pakai promo-promo seperti itu. Jadi mungkin agak sulit juga buat Gen Z atau milenial punya rumah yang di kota. Karena supply-nya di kota udah nggak ada sih Pak, kebanyakan di suburb, bener nggak sih? Ya, memang properti itu kan selalu supply dan demand seperti Bianca bilang tadi ya. Dan sebuah kota semakin berkembang pesat, semakin terjadi namanya kelangkaan lahan Bianca. Begitu terjadi scarcity dari sebuah lahan gitu ya di kota besar ya, otomatis kan harganya akan naik tinggi, tajam gitu ya. Jadi benar seperti Bianca katakan bahwa kalau orang mencari rumah hunian di tengah kota udah pasti harganya mahal sekali, gitu ya. Jadi kalau mau yang harganya affordable, apalagi sekarang ada pemerintah berikan program PPN DTP lagi ya Bianca ya. Jadi PPN-nya itu dihilangkan oleh pemerintah untuk mendorong pasar properti lebih baik lagi, ya tentunya di suburb. Dan suburb sekarang bagus-bagus kok, misalnya BSD City luar biasa, Bintaro Jaya, ya Bekasi pun jangan anggap remeh Bekasi loh Bianca. Bekasi keren-keren juga sekarang lokasinya ya. Jadi Bekasi bukan pelan-pelan lagi Bianca ini. Apalagi sekarang juga tol udah bagus, udah cepat semuanya. Jadi aksesnya juga nggak jauh-jauh banget kalau misalnya emang harus kerja di tengah kota gitu. Apalagi kita punya sekarang MRT udah masuk ke sektor 2, udah mau selesai tuh. Yang sampai ke fase kedua ya? Fase kedua. Ya, sampai ke Ancol. Oh, sampai ke Ancol ternyata bukan ke Monas. Malah sampai ke Ancol Bianca. Oh, ya. oke. Nah, memang kita harus berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi di pemerintahan beliau lah
begitu masif ya pembangunan infrastruktur terjadi. Kalau di Jabodetabek itu, waduh, saya aja sampai nggak hafal sekarang tol mana yang connect kemana gitu ya. Tapi intinya konektivitas itu penting dan sekarang ini kita menikmatinya. Konektivitas yang baik itu luar biasa bagus dan benar seperti Bianca katakan, MRT dari Lebak Bulus mungkin 2 tahun lagi bakal terkoneksi sampai dengan Ancol gitu fase kedua. Oke. Berarti PR-nya bukan PR sih, berarti tanggung jawabnya si presiden sekarang nih, Presiden Pak Prabowo nih, berarti lebih besar lagi dong ya. Kalau misalnya dulunya sebelumnya Pak Jokowi udah bisa bikin Indonesia semasif itu perkembangannya, berarti kan orang-orang juga pasti punya ekspektasi lebih ke Pak Prabowo dong. Ya, tentunya fondasi yang ditanamkan Pak Jokowi akan menjadi sebuah landasan yang baik ya buat Pak Prabowo, supaya pertama mungkin kelihatannya Pak Prabowo akan mendorong stabilitas pangan, seperti itu ya, dan kemudian pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan. Kita tahu Pak Prabowo menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar, cukup ambisius, Bianca, di 8% gitu ya. Nah, ini yang kita sedang tunggu-tunggu sebenarnya. Terobosan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan pemerintahannya untuk bisa mencapai 8% ini. Karena ini nggak mudah sama sekali kan. Tapi sektor properti prediksinya aman tahun ini? Sepertinya akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2024. Sepertinya seperti itu. Ya, tapi kembali taruh di ini masih, tadi Bianca katakan masih honeymoon phase. Honeymoon phase-nya udah mau selesai, tapi masih di bulan pertama tahun 2025. Kita lihat saja. Oke. Kalau lewat komersial gimana nih? Boleh ada bocoran sedikit-sedikit nggak? Siapa tahu ada yang mau tahu. Ya. Jadi kita sangat optimis di tahun ini, gitu ya, dan banyak target-target baru yang kita sudah kita susun, dan tim juga sangat agresif di tahun 2025 ini. Jadi saya sangat berharap bertumbuh sekitar 30 bahkan 50% mungkin dibandingkan tahun sebelumnya. Berharapnya? Karena ini kan pemerintahan baru, jadi optimisme baru. Jadi kita nggak bisa biasa-biasa saja gitu, biar pertumbuhannya. Pertumbuhannya menurut saya ya harus sangat signifikan. Kira-kira IPC-nya berapa nih Pak tahun ini Pak? Target kami ya maunya 10. Tapi total marketing berapa Pak? Total marketing kita ada 20 saat ini. Jadi setengahnya ya? Setengahnya. Targetnya apakah terlalu ambisius atau gimana? Well, kita lihat. Kita lihat bulan April ya. Jadi Pak Erwin optimisnya sama seperti Pak Prabowo ya? Harus, Bianca. Harus kayak gitu ya? Harus seperti itu. Iya, supaya kasih atmosfer yang baik juga untuk timnya. Jadi timnya juga jadinya semangat gitu kan. Nyontoh leadernya juga. Betul, gitu. Betul sekali, Bianca. Oke, thank you so much Pak Erwin buat waktunya. Thank you so much, sudah diundang. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih bagus ketimbang tahun lalu. Dan semoga tahun ini tahun apa sih Pak Erwin? Tahun ular kayu kalau nggak salah. Ular kayu. Ular kayu itu apa? Apa sih ular kayu? Aduh, saya bukan ahli Feng Shui, Bianca, jadi. Iya, nanti kita berarti bulan depan kita undang ahli Feng Shui ya. Kira-kira siapa ya ahli Feng Shui di prinsipal kita di Ray White ini? Nanti kita coba cari tahu. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Ray White Indonesia. Dan boleh banget nih untuk kasih saran ke kita. Kira-kira selanjutnya harus bahas apa ya? Silahkan komen di bawah. See you. Thank you.